Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan yang ke-9, yaitu man i'taqada anna ba'dhan nasi yasa'ahu al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasa'a al-khadru al-khuruja an syari'ati Musa alaihi salatu wassalam fahuwa kafirun. Barang siapa yang meyakini bahwa sebagian orang bisa leluasa keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Khidir leluasa keluar dari syariat Musa, maka ia kafir. Ya. Lianna fi hadha takdzibun bi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena perbuatan ini merupakan bentuk takdzib, yaitu syukran, mendustai dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, allati hiya syari'atun lil alamin. Syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariat dari Rabb Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Wa qad bu'itha ilaihim ajma'in. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Wa kana min qablihi man qablahu yub'atsu fi qaumihi khassah. Nah, adapun para nabi dan rasul terdahulu, mereka diutus hanya untuk kaumnya saja. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam bu'itsa fin nasi 'ammah. Dan adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Makanya beliau adalah khatamun nabiyyin wal mursalin, khatamul anbiya wal mursalin. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan rasul. Jikalau ada orang yang mengaku bahwasanya dia adalah nabi, maka itu bentuk kedustaan dia dan merupakan kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau adalah khatamun nabiyyin, khatamul anbiya wal mursalin.
Kama jaa fi sahihain, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di sahih kedua mereka. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Para nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Artinya Nabi Musa diutus untuk kaumnya, Nabi Isa diutus untuk kaumnya, dan para nabi dan rasul semuanya diutus untuk kaumnya. Wa bu'ithtu ilan nasi 'amatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus beliau diutus untuk seluruh manusia atau seluruh umat. Ya. Wa syari'atuhu laysat li fi'atin minan nasi aw liqaumin duna akharin bal hiya lin-nasi 'amah. Dan syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah untuk golongan manusia saja dan bukan untuk golongan yang lain, tidak. Bal hiya lin-nasi 'amah, akan tetapi syariat beliau sallallahu alaihi wasallam itu menyeluruh untuk seluruh umat, untuk seluruh alam. Dalilnya adalah surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk rahmatan lil alamin, sebagai rahmat kepada seluruh alam. Ya. Kemudian juga di dalam surat Al-A'raf ayat 158, qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semua. Nah, ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul untuk seluruh umat sampai datangnya yaumul qiyamah. Iya. Nah, di sini dalam redaksi daripada pembatal yang ke-9 ini disebutkan bahwasanya sebagaimana Khidir leluasa keluar dari syariat Musa alaihi salam, maka dia kafir. Nah, kemudian disebutkan apakah Khidir seorang nabi atau seorang wali atau seorang yang saleh saja. Ya. Diperselisihkan dalam dua pendapat. Pendapat yang pertama, ia adalah seorang nabi, karena kejadian-kejadian luar biasa ini termasuk mukjizat yang hanya dimiliki seorang nabi. Karena memang seorang nabi biasanya diberi kejadian yang luar biasa yang tidak dipelajari oleh manusia yang lainnya, dan dia datang dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan mukjizat. Dan itu murni dari Allah. Sebenarnya semua kejadian luar biasa ya, yang menimpa atau yang manusia mendapatkan atau seorang itu mendapatkannya, itu semuanya dari Allah. Entah itu karamah, entah itu mukjizat dan lain sebagainya, maka itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah pendapat yang benar, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh kami, yaitu Syekh Khalid Abdul Aziz Al-Huwaishin hafizahullah taala. Pendapat yang kedua, ia seorang wali dan bukan nabi. Perkara-perkara ini merupakan karamat aulia. Makanya pada zaman terdahulu itu kadang nabi itu bisa dalam satu waktu. Ya. Kadang juga Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang nabi pada waktu tertentu, yang disebut dengan zaman fatrah. Zaman fatrah itu adalah zaman di mana Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang nabi ataupun juga seorang rasul. Itu zaman fatrah.
Sehingga ikhtilaf para ulama apakah orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di zaman fatrah. Ya. Sebagian mereka mengatakan tidak, karena apa? Karena pada zaman orang tuanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah, ya, masih ada pengaruh daripada zamannya Nabi Ibrahim yang mereka kenal dengan agama Hanif, ya, agama Hanif atau agama Tauhid, Millatu Ibrahim. Sehingga syariat-syariat yang mereka lakukan itu adalah syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Dan pernah kita juga sampaikan di majelis kita ini bahwasanya Nabi Musa pun sekiranya beliau berada di tengah-tengah umat kaum muslimin atau di tengah-tengah Nabi SAW, maka tidak ada, ya, kewajiban bagi beliau Nabi Musa kecuali mengikuti syariat Muhammad SAW. Dan bahkan Nabi Isa alaihissalam nanti ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kedua kalinya, ya, Allah turunkan pada yaumul qiyamah nanti, beliau menghidupkan daripada syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan syariatnya beliau sendiri. Ya. Apakah Nabi Khidir masih hidup atau sudah mati? Nah, ini yang sering diperselisihkan, ya, walaupun perselisihannya tidak mu'tabar. Tidak mu'tabar, artinya tidak mu'tabar itu apa? Tidak diakui dalam perselisihan tersebut. Artinya ini perselisihan yang tidak ada dalilnya sama sekali, hanya sekedar perkataan-perkataan manusia. Nah, terutama orang-orang yang misalkan orang-orang yang istilahnya membanggakan diri karena sering bertemu dengan Nabi Khidir. Ya, Nabi Khidir. Ya. Dalil-dalil sahih menunjukkan bahwa ia sudah mati, dan inilah pendapat yang benar. Kenapa demikian? Kalau seandainya, kalau itu benar, kalau beliau itu masih hidup sampai sekarang, berarti Nabi terakhir itu bukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Dan tidak mungkin orang itu, ya, setelah datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidupnya lebih daripada 200 tahun, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwasanya umat beliau itu umurnya 60 sampai 70 tahun. Jangankan dia, Nabi Musa saja kalau hidup zaman Nabi Muhammad SAW, maka dia harus mengikuti syariat siapa? Syariatnya Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Lau asbaha fikum Musa wa taba'tumuhu wa taraktumuni lau dhalaltum." Seandainya Musa hidup di tengah-tengah kita, kemudian kalian mengikuti Nabi Musa dan meninggalkanku, yaitu Muhammad SAW, maka kalian akan tersesat. Ya. Makanya Nabi SAW, ya, membuat sebuah perbandingan dan membuat kita untuk berpikir, Nabi Musa adalah nabi besar, dan beliau adalah termasuk rasul, tidak hanya sekedar rasul saja, tetapi rasul ulul azmi. Tetapi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam itu hidup di tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dan Khidir. Kalau beliau hidup di tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia juga harus mengikuti syariatnya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang berpendapat bahwa ia masih hidup, maka ia tidak memiliki dalil yang kuat. Betul, sahih.
Tidak ada dalil yang sahih, tidak ada dalil yang kuat yang menunjukkan bahwasanya Nabi Khidir itu masih hidup. Ya pernah saya ceritakan juga di majelis kita ini bahwasanya ada seorang mengaku keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia adalah seorang paman. Nah, kedatangan seorang keponakan lah istilahnya ke rumah dia. Nah, kemudian di saat kedatangan keponakannya itu dia juga memesan sebuah makanan yaitu namanya siomay. Nah, kemudian setelah pesan, si keponakan tersebut dia minta izin untuk ke toilet. Nah, ketika datanglah si penjual siomay tersebut berpapasan dengan keponakan si fulan tersebut. Nah, kemudian setelah selesai si keponakan tersebut dan keluar dari toilet, kemudian sang paman mengatakan, ente telah terlewat keutamaan besar. Emang kenapa? Karena tadi ada Nabi Khidir datang. Karena tadi ada Nabi Khidir datang. Nah, si keponakan ini membantah. Membantahnya kenapa? Karena yang dia lihat adalah hanya seorang penjual siomay. Dan dia mengatakan, aku tidak melihat ada Nabi Khidir di sini. Yang aku lihat adalah antum dan juga yang barusan lewat ketika saya mau ke toilet itu adalah seorang penjual siomay. Kata pamannya, ya itu Nabi Khidir. Subhanallah. Ini para jamaah rahimakumullah, kalau kita tidak memahami akidah dan manhaj, ini bentuk pelecehan terhadap Nabi. Masya Allah, Nabi itu pilihan Allah loh. Lah penjual siomay apakah pilihan Allah? Sampai disamakan kayak gitu. Ini bentuk pelecehan dan perendahan terhadap Nabi Khidir. Kemudian juga ketika seorang mengaku melihat berbangga dengan adanya hubungan ikatan dengan Nabi Khidir, maka hal itu menunjukkan tidak lebih mulia jika seorang itu ada ikatan syariat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih mulia mana antara beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Khidir? Tentu saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim seharusnya dia bangga. Seharusnya dia bangga sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika sekiranya dia tidak bangga menjadi pengikut Nabi dan yang menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi dia tidak akan diaku sebagai umatnya dan tidak mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah. Waliyadzubillah. Mengapa Khidir tidak mengikuti Musa? Karena Musa alaihi salam itu risalahnya bukan umum, tapi risalahnya khusus bagi Bani Israel dan tidak diutus kepada manusia seluruhnya. Dan Nabi Khidir sendiri adalah seorang nabi, sebagaimana pendapat yang sahih, yang lebih kuat. Dan sudah kita jelaskan juga bahwasanya setiap nabi itu membawa syariat masing-masing, dan tidak mungkin Nabi Khidir itu mengikuti syariatnya Nabi Musa, walaupun Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu adalah seorang nabi dan rasul, dan Nabi Khidir hanya seorang nabi. Jadi pangkatnya mungkin itu lebih tinggi daripada Nabi Musa. Catatan penting, tidak boleh dikatakan bahwa Khidir itu keluar dari syariat Musa karena ia pada dasarnya bukanlah umat Musa.
hingga bisa dikatakan bahwa ia telah keluar dari syariatnya, karena beliau adalah seorang nabi. Baik, ini tentang Nabi Khidir. Kemudian tentang keluar dari syariat Muhammad SAW. Orang yang keluar dari syariat atau sesuatu darinya dan menganggapnya halal maka ia kafir. Sedangkan orang yang keluar dan tidak menganggapnya halal maka ia sesat, bukan kafir. Nah, sekarang pembahasan ini, ya. Orang yang meyakini bahwa ada manusia yang boleh keluar dari syariat Muhammad SAW, sebagaimana bolehnya Nabi Khidir keluar dari syariat Musa alaihissalam, maka orang semacam ini dihukumi kafir, karena menurutnya Nabi itu diutus pada suatu kaum tertentu dan setiap orang tidak wajib mengikutinya. Iya. Kenapa demikian? Karena orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi SAW, mengikuti Nabi SAW, sebagai umatnya Nabi SAW, maka harus tunduk dan patuh terhadap apa-apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya. Adapun Nabi kita Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia sehingga tidak dihalalkan bagi siapapun menyelisihi beliau ataupun keluar dari syariat beliau. Dan bahkan tadi yang saya contohkan adalah Nabi Musa, ya. Nabi Musa, Nabi dan Rasul, sekiranya beliau hidup di tengah-tengah Nabi SAW, di hadapan Nabi SAW, maka beliau harus mengikuti syariat Muhammad SAW. Nah, apalagi kita yang bukan Nabi dan bukan Rasul, umatnya Muhammad SAW, maka wajib bagi kita untuk mengikutinya. Nah, barang siapa yang mengaku bahwasanya dia bisa keluar dari syariat Muhammad, ya dia kafir, bukan umatnya Muhammad SAW dan bukan orang yang berhak mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumul qiyamah. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya dia sudah mencapai pada derajat tertentu dan tidak wajib bagi dia untuk sholat, maka dia kafir. Orang yang melakukan itu kafir. Karena apa? Karena meninggalkan sholat. Nah, ini sebenarnya tadi malam itu saya baru ingat di antara pembatal Islam seorang qadarallahnya ternyata nggak disebutkan oleh Syekh di sini, qadarallahnya, yaitu meninggalkan sholat. Nanti insya Allah akan saya bahas. Ya. Nah, orang meninggalkan syariat Islam, seperti contohnya adalah meninggalkan sholat tanpa uzur syar'i, atau bahkan menganggap bahwasanya sholat itu tidak wajib, maka dia kafir. Ya. Ya, kalau dia mengaku sebagai muslim, mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi dia untuk sholat. Dan bahkan dia adalah merupakan rukun Islam. Rukun Islam. Sebagaimana kita pahami bahwasanya sebuah rukun apabila ditinggalkan maka batal. Ya, batal. Sehingga tidak dihalalkan bagi siapapun menyelisih beliau ataupun keluar dari syariat beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wa tabi'uhu la'allakum tahtadun." Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semuanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah, ya. Yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia.
Nah, sampai sekarang kita meyakini dan sampai Allah mewafatkan kita bahwasanya makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, yaitu kitab-kitabnya, dan ikutilah dia supaya kamu mendapatkan petunjuk. Nah, makanya meninggalkan syariat Nabi SAW itu diantara salah satu untuk memutus petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan syariat yang kita ketahui, yang kita pelajari, sekecil apapun itu merupakan bentuk hidayah dan menuju hidayah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang sudah kita sampaikan tadi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka beliau adalah nabi dan rasul terakhir dan menjadi rahmat seluruh alam. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai nabi dan rasul terakhir, maka siapapun yang hidup setelah beliau sallallahu alaihi wasallam maka harus masuk Islam. Ya. Dan tidak boleh bagi siapapun untuk menyelisihi beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan umatnya pun demikian. Makanya dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita, itu adalah merupakan rahmat Allah. Ya, merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada umat terakhir ini. Dan kita bangga menjadi orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan ini adalah salah satu nama di antara nama-nama Al-Qur'an. Ya, Al-Furqan maknanya adalah pembeda antara hak dan batil. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Quran itu merupakan mukjizat terakhir dan mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan petunjuk hidayah kepada umatnya. Nah, barang siapa yang meninggalkan Al-Quran, maka Allah akan meninggalkannya. Nah, di antara kisah yang menakjubkan sekali tentang Al-Quran ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahihnya, dan hadisnya ini hasan. Sebagian ulama mengatakan ini hadisnya sahih. Ya, tentang seorang budak yang namanya Ibnu Abza. Nama aslinya adalah Abdurrahman Ibnu Abza Al-Khuzai. Dia seorang budak hitam, tetapi Allah Subhanahu wa taala ya, muliakan beliau dengan hafal Al-Qur'an dan mengetahui hukum-hukum Islam. Ya. Sehingga gubernur kota Makkah waktu itu Abdurrahman ya, Nafi' bin Abdul Harith itu menjadikan beliau sebagai gubernur untuk menggantikan beliau sementara. Karena apa? Nafi' bin Abdul Harith ini akan menghadap Umar ibnul Khattab di daerah Usfan antara Mekah dan Madinah. Nah, kalau tidak salah sekarang Usfan itu
adalah sebuah kota yang dibangun oleh Raja Abdullah dan sekarang menjadi kota yang hidup, lengkap semuanya, ya, lengkap semuanya, mall, masjid, kantor pemerintahan, perdagangan, kemudian pasar dan lain sebagainya, semuanya lengkap. Makanya dia sekarang dikenal dengan Madinatul Malik Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud. Sekarang dikenal sebagai kota Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud. Ya. Nah, kemudian Umar ibn Al-Khattab ketika terjadi dialog tersebut, beliau mengatakan kepada Nafi' bin Abdul Harith, innallaha yadha'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan suatu kaum dengan kitab ini, yaitu Al-Qur'an, meninggikan suatu kaum dengan Al-Qur'an ini, dan akan merendahkan suatu kaum dengan Alkitab ini atau dengan Al-Qur'an ini. Ya. Makanya karena hukum asal daripada Al-Quran adalah mulia, siapa saja yang menjadi pendukungnya maka Allah akan menjadikannya sebagai orang yang mulia. Ya. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Ya. Nabi SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an. Dan ada yang semisal dengan Al-Qur'an itu, yaitu hadis. Dua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat As-Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya Nabi SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam. Bukan untuk kaum tertentu, tidak. Tetapi untuk seluruh alam sampai yaumul qiyamah. Tetapi kebanyakan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Makanya kebenaran itu tidak dihitung dengan banyaknya orang. Ya. Tetapi walaupun satu orang itu, maka dia dinilai sebagai kebenaran. Nah, sebagaimana perkataan salah seorang sahabat, al-haqqu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak, al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Yang disebut sebagai ahlu sunnah wal jamaah itu adalah ma wafaqal haqq, yaitu apa-apa yang mencocoki dari kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat, wa in kunta wahdaka, walaupun engkau sendirian. Ya. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang yang asing di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, aku diberi oleh Allah 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang Rasul pun sebelumku. Nah, ini merupakan keutamaan, keistimewaan Nabi SAW. Aku ditolong dengan rasa takut yang dialami musuh sejauh perjalanan selama 1 bulan. Ya. Dijadikan bagiku bumi sebagai tempat sujud dan suci, kecuali kuburan dan hammam atau kamar mandi. Ya. Maka siapa saja dari umatku yang mendapati waktu sholat, hendaklah dia sholat. Ya. Yaitu sholat Sholat fardu.
Dan dihalalkan bagiku ghanimah yang tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku. Jadi para nabi dan rasul terdahulu kalau perang itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dibagikan untuk orang-orang yang berperang waktu itu. Nah, adapun ketika pada zamannya beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ghanimah dibagi kepada kaum muslimin. Tujuannya apa? Lita'lifil qulub, supaya apa? Hati mereka betul-betul yakin tertarik dengan Islam. Ya, terutama orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, harta rampasan di dalam Islam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ghanimah. Nah, ghanimah itu adalah harta rampasan dengan peperangan. Jadi harus melalui perang dulu sampai musuh kalah, kemudian ghanimah atau harta rampasan mereka yang masih utuh, entah itu berupa senjata ataupun harta, maka itu adalah menjadi haknya kaum muslimin jikalau mereka kalah. Nah, yang kedua adalah fai'un. Nah, fai' ini adalah harta rampasan yang didapatkan tidak dengan cara peperangan. Nah, maksud daripada fai' ini bisa jadi adalah dia itu apa? Menyerahkan diri tanpa peperangan. Dia tahu bahwasanya kekuatan kaum muslimin itu lebih kuat daripada kekuatan dirinya. Akhirnya apa? Menyerahkan diri. Nah, ini disebut dengan fai'. Diberikan kepadaku syafaat. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya apa? Syafaat itu yang beliau berikan kepada umatnya itu bukanlah dari beliau sendiri, tetapi dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalilnya. Diberikan kepadaku syafaat. Yang mana syafaat ini beliau gunakan sallallahu alaihi wasallam nanti pada yaumul qiyamah untuk umatnya. Kemudian yang kelima, dan ini merupakan daripada dalil pada pembahasan kita ini adalah sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Kemudian dalil diantara yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah rahmatan lil alamin adalah surat Ali Imran ayat 19. Sungguhnya agama yang diridhai, inna dina indallahil islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Allah sendiri yang menyatakan demikian. Ya, makanya kita harus berbangga sebagai seorang muslim, seorang yang dipilih oleh Allah sebagai seorang yang masuk ke dalam agama yang satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Ya. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah aku terima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Kenapa muallif hafizahullah taala menyebutkan ayat ini? Ya. Apakah berkesesuaian dengan judul yang kita bahas sekarang? Tentu saja berkesesuaian. Ya. Makanya kalau seorang itu mengaku sebagai seorang muslim, berada di atas keislaman, maka dia harus
mempelajari syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan harus menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pembagian yang 4 itu, ya, yang diantaranya adalah apabila sudah sampai pada derajat yang tertinggi itu, dia tidak wajib sholat. Itu tidak akan kita temukan ajaran ini pada kelompok-kelompok yang lain. Lihat. Oleh karenanya apa? Jikalau kita tidak temukan pada kelompok-kelompok yang lain, berarti ini bukan syariat Islam. Ya. Bukan syariat Islam. Coba antum cari aja, ada tidak itu derajat hakikat itu pada golongan kelompok Khawarij, pada kelompok Mu'tazilah, pada kelompok Jabariyah, pada kelompok Ingkarus Sunnah kalau di Indonesia, ya. Pada kelompok Ikhwanul Muslimin misalkan, ada tidak ajaran ini? Kalau tidak ada, bukan berarti dia bukan ajaran Islam, melainkan apa? Ajarannya kelompok itu sendiri. Ya. Nah, kalau dia itu adalah ajaran Islam, maka tentu saja seluruh kaum muslimin akan menerima. Contohnya rukun Islam, contohnya rukun iman. Kalau ada kelompok yang tidak menerima salah satu daripada rukun ini, maka dia kafir, tidak beriman kepada Allah. Makanya dalam banyak hadis, ya, atau mungkin dalam satu hadis terdapat lafaz yang diulang, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Ya. Nah, kemudian, ya, ketidaktahuan seorang tentang suatu syariat itu bukan berarti syariat itu tidak ada. Contoh jenggot. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjenggot, dan kalau kita tilik banyak hadis, terutama hadis-hadis yang berkenaan dengan untuk mengusap jenggot dan lain sebagainya, betapa banyaknya hadis-hadis yang berkenaan dengan demikian, dengan yang namanya jenggot. Terlebih lagi ada yang mengatakan bahwasanya jenggot itu menyerupai dengan Yahudi Ortodoks. Ini orang jahil. Nah, ternyata dia sendiri juga berjenggot gitu loh. Kan ajaib dan ajaib, dan sangat mengherankan sekali gitu. Dia mengatakan bahwasanya apa? Jenggot adalah mirip dengan Yahudi Ortodok, dan itu tidak ada dalilnya. Dia tidak berdalil sama sekali, itu hanya asumsi dia saja. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan agama Islam ini sudah sempurna. Makanya Allah tidak butuh dengan orang-orang yang demikian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dinan. Pada hari itu kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah ku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah ku ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Surat Al-Maidah ayat 3. Ya. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 83, afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Artinya apa? Kalau tidak mau mengamalkan agama Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, jangan mengaku sebagai orang Islam. Ya. Dan ini merupakan pembatal keislaman. Ya. Apa iya orang mengaku sebagai Muslim tetapi dia tidak mau melaksanakan syariat Islam? Tidak mungkin. Rasulullah SAW saja, beliau mau sholat, beliau mau zakat,
dan lain sebagainya, menjalankan syariat-syariat yang beliau bawa sendiri yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kok yo ada orang yang merasa lebih hebat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak melakukan, tidak melaksanakan syariatnya. Kok yo ada gitu loh. Nah, ternyata pemahaman semacam ini datangnya jauh sekali setelah zaman kenabian. Artinya setelah beliau wafat. Artinya ini memang bid'ah. Ya. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Ya. Makanya kalau mengaku sebagai muslim ya harus menjalankan perintah Allah, menjalankan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian di dalam hadis, demi Allah seandainya Musa alaihissalam, ini yang sudah saya sampaikan tadi, Musa alaihissalam itu hidup, niscaya ia mengikutiku. Ya. Dihasankan oleh Syekh Albani dalam Irwaul Ghalil, dan beliau menyebutkan 8 jalan, dan Ibnu Katsir juga menyebutkan dalam tafsir ayat 81-82 dari surat Ali Imran. Ya. Nah, makanya jikalau Nabi Musa alaihissalam hidup di tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu saja beliau wajib untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi kita, kalau kita mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mengikuti beliau sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang mengetahui syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari syariat-syariatnya dan menjalankan syariat-syariatnya dengan ikhlas sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.